Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatan wa salaman ala habibil mustafa khairu qudwatin wa khairu mursyidil insaniyah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ja'alna mimman ittaba'a sunnatahu ilman wa amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Sejak beberapa hari terakhir, terjadi ketegangan antara dunia Islam dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Umat Islam menganggap langkah politik Presiden Macron dalam kasus karikatur terhadap baginda Nabi Muhammad SAW sebagai dukungan atas pelecehan terhadap kesucian agama Islam. Sebelum masuk lebih dalam, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan rasa duka saya kepada keluarga korban penusukan di gereja Notre Dame di Nice. Dan saya juga menolak aksi pembantaian terhadap seorang guru Samuel Paty, yang mana semua aksi terorisme seperti ini tidak diajarkan dalam agama apapun. Presiden manapun atau pemimpin manapun di dunia ini tidak mungkin bisa menghentikan 100% aksi penistaan atau penodaan terhadap agama tertentu di negaranya, termasuk juga Presiden Macron. Namun ketika Presiden Macron membawa narasi majalah-majalah tersebut ke mimbar negara, ini yang kemudian menjadi masalah. Ketika Presiden Macron memakai narasi satir Charlie Hebdo misalnya, menjadi statement resmi seorang presiden negara, maka ini yang membuat umat Islam bereaksi. Bahkan, reaksi terhadap Macron datang dari politisi Prancis sendiri. Sebagai contoh, reaksi yang datang dari pimpinan partai oposisi terbesar di Prancis, Jean-Luc Mélenchon. Kata beliau, umat Islam di Prancis dalam seminggu terakhir hidup dalam tekanan. Padahal umat Islam diajarkan orang tua mereka untuk disiplin, taat terhadap hukum, dan mencintai guru. Les musulmans de France ne méritent pas d'être traités comme ils le sont depuis une semaine, c'est-à-dire montrés comme des suspects. Le pouvoir a abusé de toutes les manières possibles de ceux qui créent un amalgame. Les musulmans de France enseignent à leurs enfants, j'en suis certain, la discipline, le respect de la loi, l'amour des professeurs. Reaksi lainnya datang dari seorang anggota parlemen Uni Eropa dari Prancis, Manon Aubry. Kata beliau, laicite bukanlah alasan untuk terus menyerang umat Islam dari pagi, siang, hingga malam. Reaksi juga datang dari pengamat dunia Islam, François Burga. Kata beliau, Prancis akan membiayai politik Macron ini melebihi Prancis membiayai COVID-19. Di dalam dunia Islam sendiri, politik Macron mendapat kecaman, bahkan berujung terhadap pemboikotan produk-produk Prancis. Erdogan menjadi kepala negara Muslim pertama yang menyerukan boikot terhadap produk-produk Prancis. Ternyata seruan Erdogan tersebut disambut oleh dunia Islam. Ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla İltifat etmeyin, bunları satın almayın. Saya pribadi melihat reaksi umat Islam ini sifatnya spontan dan sangat natural. Mereka melakukan boikot terhadap produk-produk Prancis bukan dengan alasan kebebasan berekspresi, tetapi karena mereka merasa tersakiti. Reaksi tersebut muncul tanpa menunggu sikap resmi pemerintah. Itu sebabnya di beberapa negara, boikot terhadap Prancis menggema mendahului sikap resmi negara. Dalam hubungan antar negara, bahkan antar dua peradaban seperti Prancis dengan dunia Islam misalnya, saling boikot, saling tekan, ini adalah suatu hal yang biasa saja terjadi. Jika kita anggap ini sebagai suatu peperangan, maka perang pun akan ada akhirnya. Tetapi yang kemudian diceritakan orang adalah siapa pahlawan dalam perang tersebut dan siapa pemenangnya. Dalam peperangan ini, saya melihat satu fenomena menarik
yang menurut saya ini adalah pertanda baik bagi umat Islam, yaitu wahdatul ummah, persatuan umat. Di saat umat Islam marah karena Nabi Muhammad SAW dihina, sayangnya ketika itu umat Islam tidak punya tempat untuk mengadu. Dunia Arab yang selama ini dikenal sebagai kiblat dunia Islam, atau Saudi misalnya sebagai jantung dunia Islam, belum juga menunjukkan sikap yang jelas. Ibarat penumpang sudah siap berangkat, namun pengemudinya belum datang. Ketika itu Erdogan naik mimbar, kemudian menyerukan boikot terhadap produk-produk Prancis. Saya melihat Erdogan tidak hanya mengambil risiko bagi negaranya, tetapi Erdogan juga mengambil tongkat komando umat Islam. Seruan Erdogan ini disambut oleh Kuwait dan Qatar. Beberapa waktu kemudian disambut oleh Saudi dan Indonesia, walaupun hanya setingkat Menteri Luar Negeri. Hingga saat ini, Erdogan telah banyak mengambil peran pemimpin Arab terkait dunia Islam, mulai dari ekonomi, politik, hingga militer. Seperti di Qatar, Suriah, atau Libya. Bahkan untuk Qatar, Turki harus berhadapan dengan Saudi dalam upaya menggagalkan kudeta terhadap Tamim. Yang membuat lebih menarik, pemboikotan ini mempertemukan kembali antara Erdogan dengan Macron, yang mana pemimpin kedua negara kuat ini telah terlibat sebelumnya dalam peperangan di berbagai tempat. Seperti konflik di Mediterranean, Prancis atas nama Uni Eropa membackup Yunani untuk menghadapi Turki. Atau seperti di Libya, Erdogan mendukung Sarraj, tapi Macron mendukung Haftar. Di Azerbaijan, Erdogan mendukung pemerintah Azerbaijan, namun Macron mendukung Armenia. Bedanya kali ini adalah motif perselisihan Erdogan dengan Macron tentang keyakinan. Adapun motif perselisihan sebelumnya lebih kepada politik dan ekonomi. Erdogan membela keyakinannya dan keyakinan umat Islam bahwa membuat karikatur menghina terhadap Nabi Muhammad adalah satu hal yang harus dilawan. Namun Macron melihat ini bagian dari kebebasan berekspresi. Walaupun pengadilan HAM Uni Eropa sejak tahun 80-an telah mengeluarkan keputusan bahwa menghina Nabi bukan bagian dari kebebasan berekspresi. Keputusan ini dipertegas pada tahun 2018 dan ini juga didukung oleh keputusan PBB. Saya melihat perang keyakinan antara Erdogan dengan Macron kali ini adalah perang yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi memakai proksi seperti di Libya atau Azerbaijan, tapi Erdogan dan Macron langsung menjadi panglima di lapangan. Oleh sebab itu, perang ini akan membuka tabir bagi banyak hal yang selama ini masih tertutup rapat. Walaupun perang ini judulnya adalah perang keyakinan, tetapi perang ini pasti memiliki dampak politik bagi keduanya. Bagi Macron, perang ini setidaknya berdampak pada dua hal. Yang pertama, pemilihan Presiden Prancis 2022 nanti. Macron berharap dalam Pilpres nanti semua suara mengalir untuk dirinya, termasuk dari kalangan ekstrem kanan. Itu sebabnya Macron memperlihatkan dirinya serius memerangi Islamis radikal. Dalam skala yang lebih besar, Macron ingin memperlihatkan dirinya mampu mengembalikan kebesaran Uni Eropa. Dan sekaligus Macron ingin memperlihatkan dirinya di hadapan para petinggi Uni Eropa lainnya bahwa dirinya mampu menjaga Uni Eropa dari ancaman luar, termasuk dari kalangan Islamis. Begitu juga bagi Erdogan. Dengan mengambil tongkat komando dunia Islam, dirinya ingin menyampaikan kepada rakyat Turki bahwa dia layak terpilih kembali menjadi presiden Turki. Ibaratnya, jangankan hanya untuk menjaga rakyat Turki, menjaga dunia Islam saja dirinya mampu. Dalam skala global, Erdogan akan diperhitungkan sebagai penjaga dunia Islam. Ibaratnya, siapa saja yang mengusik umat Islam, maka dia akan berhadapan dengan Turki. Ini terlihat jelas dari pidato Erdogan kemarin. Dia mengatakan bahwa menjadi hak Turki untuk melindungi semua umat Islam yang merasa terancam di Eropa, khususnya di Perancis. Hingga hari ini, pemboikotan masih berlanjut.
Namun saya melihat umat Islam telah unggul 1 poin, yaitu kembalinya mutiara yang lama hilang, yaitu wahdatul ummah, persatuan umat. Namun, suatu saat nanti Erdogan akan meninggalkan kursi kepresidenan. Umat Islam harus terus menjaga persatuan umat ini agar tidak kembali hilang. Caranya bagaimana? Umat Islam harus menitipkan persatuan umat ini dalam sebuah institusi. Saat ini, umat Islam memang telah memiliki OKI dan juga Liga Arab. Namun kedua organisasi tersebut seperti tidak berfungsi terutama dalam menjaga hak-hak umat Islam. Dan menurut saya, saat ini adalah momentum terbaik bagi umat Islam untuk melembagakan persatuan umat ini dalam sebuah institusi. Semoga persatuan ini terwujud menuju gerbang kebangkitan dunia Islam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.